Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif, sahabat-sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Kali ini kita jumpa lagi di Inspiratif TV, channel yang akan senantiasa berbagi inspirasi sukses, inspirasi bisnis, manajemen, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Kali ini kita ada di segmen Inspiratif Talk. Jadi bincang-bincang dengan orang-orang yang punya cerita-cerita inspiratif, khususnya di dunia bisnis. Walaupun tentu kalau ada berkaitan dengan cerita-cerita lain bisa juga kita angkat yang berkaitan dengan manajemen, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Nah, kali ini tamu kita tidak jauh dari saya. Beliau adalah seorang pengusaha, entrepreneur sejak masih muda, punya bisnis kopi, bisnis yang bergerak di bidang keuangan, dan ada bisnis-bisnis yang lain yang valuasi asetnya kalau dengar-dengar sih miliaran gitu. Dengar-dengar miliaran ya. Nanti kita tanya langsung aja. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Nawan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak Nawan. Selamat sore, Mas Ana. Terima kasih Pak Nawan sudah menyempatkan hadir di Inspiratif TV. Iya. Inspiratif TV mudah-mudahan semakin memberi manfaat kepada pemirsanya, kepada Amin. para audiens, terutama yang berkaitan dengan motivasi bisnis, Pak. Nah, jadi kita memang mengarah ke channel bisnis. Ya. Ini Pak Nawan sedang slow ya hari ini ya. Jadi Kebetulan slow. slow ya. Terima kasih banyak sudah mengalokasikan waktu. Tempatnya sangat nyaman. Terima kasih. Kali ini saya ada di apa ini Pak? Warkopi. Warna kopi. Warna kopi ya. Warna kopi. Ini nama apa ya, semacam tempat ngopi. Tempat ngopi. Nama kita Warna Kopi. Nah, ini adalah salah satu dari usaha beliau, usahanya Pak Nawan. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh tanya-tanya tentang beliau, kita lihat dulu profil beliau berikut ini. Baik, itu dia guys, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, profil dari Pak Nawan. Kita mulai saja gali inspirasi bisnis dari beliau. Kita ngobrol-ngobrol Pak Nawan. Baik, Mas Ana, silakan. Pak Nawan itu nama lengkapnya Pak? Pak siapa Pak? Saya Trisnawan Budi Sasongko. Pak Trisnawan Budi Sasongko. Pak Trisnawan Budi Sasongko, barangkali sebelum sebelum kita lebih jauh Pak, kita mungkin pengen flashback dulu sih sebetulnya. Flashback dulu tentang mungkin perjalanan khususnya bisnis dari masa lalunya Pak Nawan. Sebenarnya sejak kapan mulai berbisnis? Oke, terima kasih Mas Dana. Sahabat pemirsa, saya hari ini beruntung ini saya bertemu dengan Mas Danang atau Inspiratif TV. Inspiratif TV ini, dan saya juga merasa terhormat ini bisa diwawancari oleh beliau karena beliau ini orang yang luar biasa. Baru saya kenal sehari dua hari, tapi auranya sudah luar biasa. Amin. Terima kasih. Merasakan. Baik, kembali ke pertanyaan Mas Danang. Saya mulai berbisnis itu setelah saya memutuskan resign dari sebuah perusahaan perkreditan di tahun 2007. Jadi saya sempat kerja dulu ya? Sempat kerja sebagai seorang karyawan. Jadi dari tahun 1998 setelah saya selesai. Saya 2 tahun itu umurnya. Oh iya, saya sudah selesai kuliah Mas. Iya. Itu saya selalu bekerja di koperasi simpan pinjam di Semarang sana, jauh ya. Lalu itu saya jalani. Lalu saya pindah ke Kudus, saya jalani sampai tahun 2007 Mas. 2007 saya memutuskan untuk keluar sebagai seorang karyawan. Lalu saya memulai sendiri, saya kembali ke Jogja ini. Lalu waktu itu saya masih sama, saya membuka usaha sendiri, kami merintis koperasi juga, koperasi simpan pinjam. Karena dapat ilmunya dari sebelumnya. Ilmunya dari sana, lalu saya kembangkan sendiri, bersama tentunya tidak sendiri, dengan teman-teman yang mendukung kami, ada tim kami sampai sekarang itu langgeng Pak dari 2007
2007 sampai sekarang sudah ya 13 tahun. Ya. Itu namanya mitra usaha. Lalu di tahun 2016 kami mencoba membuka satu koperasi lagi juga bersama teman-teman yang lain. Beda orang ya? Beda orang, tapi ada beberapa juga yang ikut sebagai pendiri koperasi itu MKS di daerah Pakem sana Mitra Karsa sekarang. Nah, lalu untuk bisnis yang F&B ini kopi bisa mulai tahun 2019, jadi baru ya, 1,5 tahun ini. Jadi ini usaha yang terbaru malah ya. Jadi sebelumnya sempat di keuangan dulu, baru lanjutan Pak. Yang 2019 tadi ke masuk ke kopi Ya. sampai hari ini. Ya. Oke. Berarti mulai kopinya kalau mulai kopinya di 2019 sampai sekarang. Terus mengapa Pak milihnya kopi? Muncul ide kopi ya. Jadi saya itu pengkopi Mas. Jadi saya itu penikmat kopi. Jadi kalau kopi itu kalau belum ngopi ya saya itu belum hidup ya. Jadi saya itu hobi ngopi. Kopi bikin hidup lebih hidup ya? Iya. Jadi rasanya kok ada kurang hari itu kalau saya belum ngopi. Jadi karena memang awalnya sebenarnya dari hobi menikmati kopi, Kopi. kemudian muncul inspirasi Ya. bisnis. Nah ini menarik ya, warna kopi ya. Ya. Ini kan apa ya? Kita lihat kopi berjamur di mana-mana. Ya. Nah warna kopi ini kenapa Pak Nawan berani mengambil bisnis kopi? Padahal kan ini kan kita ya kalau kita bisa bilang red ocean banget gitu. Ya. Tapi kenapa berani mengambil bisnis kopi ini dan apa sih sebenarnya yang membedakan warna kopi dengan yang lain? Oke, saya coba ya. Begini, setelah saya mengeksplor kopi, ternyata saya menemukan bahwa kopi itu unik. Kopi itu unik karena ternyata setelah waktu itu, jadi saya itu dulu juga pengopi sasetan Mas, di warungan begitu, kopi saset, lalu saya coba minum seperti biasa. Tapi setelah saya diperkenalkan tahun 2009, saya diperkenalkan kopi itu sudah mulai sejak tahun 2010. Tapi saya ya cuma kenal saja. 2015 itu saya juga sudah belajar kopi di seorang teman. Gitu. Ternyata saya itu menemukan rasa-rasa dari kopi. Ternyata kopi itu luar biasa. Setahu kita kopi itu pahit ya, tapi ternyata di dalam kopi itu ada rasa manis. Manis. Asamnya, ada flavor buah-buahannya, ya, ada rempah-rempahnya, ada beberapa varian kopi gitu, itu bunga-bunga juga ada. Aromanya seperti bunga gitu. Iya, kalau dirasakan seperti rose ada dan sebagainya. Saya baru tahu ini. Baru tahu ya? Baru tahu ini. Ya. Ini harus pecinta kopi tapi Ya, yang bisa tahu ya. karena dibutuhkan satu latihan namanya Gitu ya. apa cupping kopi, mencicipi kopi, kopi itu pahit tapi ternyata di dalam kopi itu telah kita rasakan kok manis ya, ada manisnya, ada sweetnessnya. Nah itu jadi karena kopi itu ternyata unik dan saya tertarik. Yang kedua ternyata kopi itu kan sudah menyatu dengan masyarakat kita. Di pos ronda kita, habis ronda itu ngopi segelek kalau begitu ya, harus ngopi dulu. Kopi, kayak kopi sasetan maupun kopi ini saya tahu ya kopi Lampung ya, yang kopi Merinda. Tapi ternyata setelah dari mulai kopi ternyata Indonesia itu luar biasa Mas. Dari Aceh itu sampai Papua Punya kopi dan varian rasanya beda. Itu Yang buat beda apa ya? Tanahnya dari gitu. faktor ya, dari tanahnya, Cuaca, gitu. dari pengolahan pascapannya, dari bibitnya, dari varietasnya, itu banyak sekali. Dan kopi Indonesia ternyata nomor 4 komoditi kopi di seluruh dunia. Nomor 4 terbesar. Itu kopi. Dan nomor 1 yang memiliki varian kopi terlengkap itu nomor 1 Di dunia? Di dunia.
itu Indonesia. Maka saya kira kopi ya apa ya akan terus berkembang dan selalu dibutuhkan. Meskipun yang jual kopi udah banyak, tetap akan ke depan. Tetap akan. Dan bahkan mungkin kopi bagi sebagian banyak orang menjadi kebutuhan pokok. Seperti saya, sehari belum ngopi rasanya Belum hidup. itu wacana ceritanya. Oke, ya. Berarti karena memang Pak inspirasinya, meskipun ini sudah red ocean, meskipun banyak yang jualan, Ya. tapi dengan keyakinan bahwa kopi adalah keseharian masyarakat kita, maka sampai kapanpun Ya, orang akan tetap betul. ngopi. Jadi nggak masalah kalaupun yang jual udah banyak gitu ya. Tapi ini ada nggak bedanya Pak? Mungkin dari sisi apa ya, emosional value-nya yang di warna kopi ini, atau termasuk mungkin juga fungsional value-nya, misalnya rasanya kopi ya, ada nggak sih bedanya atau sama sih sebetulnya, cuma yang beda suasananya di sini mungkin bisa diceritakan. Baik, setiap warung kopi pasti punya ciri khas kopi sendiri. Jadi saya pun juga akan memunculkan suatu kekhasan kopi. Warna kopi itu ada kopi. Saya memilih kopi varietas tertentu, jenis tertentu dari daerah tertentu yang nanti akan saya ulik, saya menjadi unggulan di sini. Dan itu yang ingin saya tampilkan. Jadi pasti akan ada rasa-rasa yang berbeda. Oh, kalau kopinya di sana itu cenderung seperti ini. Kopi di warna cenderung seperti ini. Ini salah di sisi produknya. Tapi di sisi value yang lain, saya ingin menghadirkan suatu suasana pedesaan, pinggir desa atau ini lalu Pak, asik banget di sini. asik ya, Deket sawah, pohonnya banyak. Pohonnya kopi juga nih Pak. Ya, ada beberapa pohon kopi yang di sana saya tanam. Itu saya ingin menghadirkan suasana ngopi yang saya kira kok berbeda. Jadi orang sini minum kopi sambil menikmati suasana, menikmati fresh air karena di sini banyak pohon, banyak oksigen, jadi akan semakin fresh, semakin gembira di sini ngopi karena kopi sendiri itu kan sebenarnya energi. Di dalam satu kopi itu terdapat nanti dicantumkan nanti satu kopi itu mengandung berapa energi ya nanti ya. Oh boleh nanti di ya pemirsa. Nanti di note-nya ada ya. Karena kopi itu sudah mengandung energi yang dibutuhkan kita, lalu banyak oksigen yang kita terima di sini, diharapkan orang datang ke sini semakin fresh, semakin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ini value yang ingin saya sampaikan kepada para emosional value-nya itu ya. ya. Tapi memang ini asik untuk nongkrong duduk bahkan mungkin rapat ya di sini ya, bikin konten juga asik ya. Oke, ini maka kami menciptakan dua sisi Mas. Yang ada dua ambien di sini, yang satu di outdoor, yang satu di sana di indoor ya. Yang outdoor ini kami rancang supaya ya di sini tempat ngobrol sama teman-teman, ngobrol bercengkrama. Kalau yang di dalam itu tempat mengerjakan tugas. Ya bisa dengan laptop. Di sana ada colokan, di sini nggak ada colokan. Gitu. Terus wifi silahkan diakses dengan gratis. Di sana teman-teman bisa mengerjakan tugas. Bekerja juga boleh. Pagi hari itu bekerja di sini, saya kira asik sambil ngerjakan. Jadi ada wifi ya? Ada wifi. Suasana juga mendukung dengan oksigen yang melimpah. Nah, akhirnya ya mudah-mudahan tugasnya cepat selesai. Dan hasilnya karena pikirannya fresh ya. Tapi memang benar-benar ya sahabat-sahabat inspiratif semua, sebenarnya lokasi warna kopi ini paling 100 meter dari rumah saya kalau teman-teman tahu. Dan Mas Danang saya baru ketemu kali ini dengan Pak Nawan ya, karena memang beliau tidak tinggal di sini sebetulnya. Nah dulu sini itu kebun suwung tidak tertata gitu ya. Nah kemudian sekarang malah berubah menjadi tempat berkumpul, tempat berbagi inspirasi kalau kita menyebutnya, itu yang sangat menarik. Dulu dapat idenya dari mana Pak Nawan? Kok bisa muncul ini baik? Jadi gini,
ceritanya satu sore itu saya itu capek kerja, kan saya di koperasi, pulang kerja pengen ngopi jauh-jauh, aduh, ngopi kok jauh ke kota ya, aduh pengen ngopi, terus itu jalan, lalu saya mampir ke sini, udah enak ya kalau punya tempat ngopi sendiri. Lalu punya ngopi sendiri, kecil-kecilan aja, yang penting bisa tempat saya pulang kerja, terus lalu duduk ngopi dan baru pulang ke rumah. Awalnya di situ. Terus Biar bisa dinikmati sendiri bisa juga. nikmati sendiri juga. Oh. Ya jadi awalnya sederhana, terus ya adanya seperti ini. Ada tempat yang waktu itu saya tanami pohon sengon, Mas. Tempat ini penuh dengan sengon. Lalu terus saya mencoba untuk saya potongin beberapa dan masih ada tersisa di sebelah barat sana. Lalu saya bikin satu pot sederhana kecil, ya kecil sederhana yang saya bikin semenarik mungkin itu, dan akhirnya ya jadilah seperti ini. Walaupun pada dasarnya saya juga tidak yakin ya, merasa Ini benar nggak ya gitu ya? iya, mau nggak ya orang-orang datang ke sini ya kalau saya buka kopi ini. Saya mengadakan riset kecil-kecilan, Mas. Nah, saya Tanya ke teman-teman gitu ya? lalu ke orang gitu, terus saya buat ngopi di sini mau teman. Ya, oke. Nah, karena di sini kan Jalan Palagan kilometer 16. Sedangkan menurut cerita teman-teman itu kok jauh banget ya dari kota kan gitu ke utara. Walaupun sebenarnya kalau ditarik garis lurus dengan jalan Kaliurang, Mas, itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh. Karena masih ada Cuma ke sana-sana di atas itu sedikit ada gitu ya? pakem itu juga rame ya. Nah, tapi karena tadi itu tujuan saya ya untuk nikmatin sendiri nggak apa-apa, tidak ada ruginya. Akhirnya saya berani buka yang dari tempat yang dulu kebun suwung, saya saya potong beberapa pohon. Lalu saya ada teman yang bisa membantu saya untuk yuk bikin kopi di sini. Akhirnya ya Jadi ada teman diskusinya juga ya waktu ya, itu otomatis ya. pasti. Jadi saya juga tidak sendiri, Mas. Banyak teman-teman yang membantu saya, oh begini memberi masukan dan sebagainya. Lalu saya eksekusi, akhirnya jadi tempat kopi yang. Lalu temanya seperti ini. Waktu itu pernah saya membuat tema yang berbeda, tema warung kopi yang banyak sekarang kan industrial kan gitu dan sebagainya. Kalau di sini ya sudah natural saja. Nah, berangkat dari apa yang ada itu dikembangkan dengan cara yang berbeda. Nah ini yang saya lakukan. Maka waktu itu saya punyanya adanya kebun suwung, ya sudah itu saya manfaatkan. Saya ada bangunan nanti bisa di presani dilihat bangunan itu, bangunan warna kopi itu sebenarnya itu bangunan limasan, Mas. Yang di Yang ini yang nanti Ini? nanti itu mau dibangun atau sudah? itu bangunan limasan, Mas. Oh, Karena saya adanya bangunan satu unit limasan, tapi karena saya ingin memiliki sesuatu yang berbeda, ya, saya diajarkan oleh mentor saya untuk berpikir berbeda dengan cara yang berbeda. Lalu bisa nggak limasan ini saya create sedemikian rupa menjadi sesuatu yang berbeda, dan nanti silahkan nanti dia itu ya boleh. Nanti kita coba nanti kita eksplor lebih. ya, jadi seperti apa toh bangunannya, kok ternyata limasan tapi ternyata kok dilihat bukan. Bukan. Dulu tetangga ini bilang kok Pak mau bikin jomblo Limasan, ya sebenarnya itu. Tapi ketika Menarik. dilihat sekarang sudah berbeda karena ya tadi hanya berani untuk keluar dari pakem yang ada ya, lalu terus gitu. Oke, jadi itu ya inspirasinya. Saya ingat Pak, waktu itu kan launching ya di sini ada band-band segala macam juga ya. Waktu Ya, itu ada undang-undangan ya. Waktu itu ada launching. Ya. Itu saya ramai juga waktu launching. Saya pikir ini IO-nya siapa ini? Ini saya belum waktu itu belum kenal dengan Pak. Iya, itu belum ternyata tanpa IO aja udah bisa ramai. Itu kalau undang inspiratif ya kemarin. Wah iya, Ini- harusnya ngundang Mas Danang ya. Kemarin tak datangkan alien ini dari luar angkasa. Oke Pak, Ya. menarik ya. Sebetulnya kenapa memilih menama warna kopi? Ya sebenarnya ini nyambung juga, nanti saya pengen tahu juga sebenarnya apa sih arti kopi Wah, bagi Pak, ini. arti kopi bagi Pak Nawan. Jadi ini
Terus kenapa milih warna kopi? Oke. Mengapa warna kopi ya? Kan ya aneh aja gitu mas, Aneh, warna ya? kopi gitu. Tapi menarik itu makanya gampang diingat akhirnya. Oke. Jadi begini, dari kesadaran saya yang suka kopi, yang ternyata ketika saya mengulik kopi itu ada rasa-rasa tadi. Lalu saya kopi itu ternyata penuh warna. Misalkan kita analogikan warna hitam itu dengan pahit. Terus kok ada manis ya? Biasanya kita kan manis itu warnanya jadi merah. Terus kok ada rasa lanjut ya, kuning atau orange. Ada rasa asamnya, lalu ada rasa herb atau rempah. Makanya, oh ternyata kopi itu berwarna. Kan gitu. Nah itu lalu terus saya beri nama warna kopi itu dari produk. Lalu mengapa memilih warna kopi tadi? Saya kok mengharapkan memiliki mimpi bahwa tempat ini siapapun yang datang ke sini ini lalu menemukan warna mereka sendiri. Saya hanya menyiapkan tempatnya saja. Mereka datang ke sini, mereka akan menemukan warna mereka, atau bahkan mungkin mempertegas warna yang sudah ada. Misalkan Mas Danang, seorang entrepreneur apa ini? Saya IO. ada itu pengadaan juga. Dan sebagainya. Itu misalkan dianalogikan warnanya Mas Danang itu warna ketika datang di sini ngopi mungkin menikmati Mas Danang kan semakin menjadi biru. Oke, memperkuat karakter. Oke, menarik. Karena Mas Danang mendapat inspirasi di sini. Terus kalau misalkan seorang penulis di warnanya kuning misalnya, ketika di sini mungkin sambil menikmati kopi pagi hari ada suara burung ya lihat aja Ada juga ini. ada juga ya. Itu lalu dia akan semakin menjadi kuning. Jadi tagline kami saya buat menjadi warna. Jadi mereka menemukan warnanya sendiri di sini, mempertegas warnanya sendiri di sini. Karakter dari seorang itu menjadi semakin kuat karena Oke. Lalu tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya temukan di sini. Warna kopi ternyata di dunia ini semuanya bebas. Dan di dunia yang tidak memiliki warna. saya Paling nggak putih ya. putih berwarna. Putih itu warna ya. Dan tidak berwarna yaitu Jarang. maka perempuan di sini yang tidak berwarna ini menjadi sumber untuk semua yang ada di sini. Maka dia menjadi dirinya dari yang tidak berwarna. Maka pohon ini bagi saya jadi seperti Mantap. Ternyata memang emotional value-nya kuat banget ya. Maksudnya kita kan tidak bicara orang semata-mata minum kopi itu minum air yang ada kopinya, tapi benar-benar di sini karakternya tambah kuat. semoga itu terjadi. Doa Ya. saya setiap hari adalah yang datang ke sini menemukan warna mereka. Dan saya cukup ditinggali saja karena ada jejaknya. Oh ya, itu kan sudah bagus. Kalau Pak kan mesti awal-awalnya kan membangun orang perlu tahu ya, maksudnya gimana itu Pak marketing, maksudnya cara memberitahukan ke publik, ke masyarakat bahwa di sini ada warung kopi itu apakah menggunakan digital marketing, apakah word of mouth misalnya tular-tularan atau pakai WA teman-teman segala macam, mungkin bisa cerita Pak. Saya kira beberapa hal saya lakukan. Pertama, di media sosial pasti anak eranya sekarang media sosial di IG. Kalau nanti pemirsa mau melihat IG kami, warnakopi.yk @warnakopi.yk. Oke, nanti dimunculkan Pak Sayat ya. Ya. Oke. Itu IG kami, jadi kami juga melakukan promosi di IG Ads, jadi promosi berbayar lewat IG itu. IG Ads. Lalu di Facebook itu juga. Berarti menjangkau orang yang terdekat sini gitu ya. Terdekat, Menjangkau. jadi rank berapa dan sebagainya, dan saya aktif untuk
promosi di IG juga. Awal-awal Akun IG-nya Pak Nawan sendiri gitu Mas? ya di Warna Kopi maupun di saya pribadi. Oh iya. Terus saya juga lalu pasti dari teman-teman terdekat, woro-woro saya buka kopi yo sini datang. Itu pasti berawal dari teman-teman dekat dulu. Komunitas-komunitas yang bisa saya jangkau. Jadi beberapa baik offline maupun online strategi marketing saya dijalankan, termasuk waktu opening itu saya juga menggandeng teman-teman yang memiliki komunitas. Maka di sini waktu itu kan ada yang namanya pesta kebun. Waktu itu ada banyak komunitas yang datang ke sini, ya salah satunya saya mempromosikan tempat ini. Promosi berbasis komunitas. Nah, jadi karena komunitas kan punya anunya jaringan. Nah, Tribe marketing. Ya. Tribe marketing ini tren marketing masa depan. Belajar marketing kalau yang belum tahu ya teman-teman. Nah, belajar sama Mas Danang ini kalinya ini. Oke, mantap sekali. Jadi memang memaksimalkan semua potensi channel ya. Jadi memang sebenarnya kita memang meskipun zaman digital, tapi sebetulnya kita memang tidak boleh juga meninggalkan offline secara keseluruhan. Ya. Ya mestinya kombinasi gitu yang tepat ya. Saya sempat bikin brosur, Mas. Oh. Bikin brosur lalu di sekolah-sekolah itu saya bagikan. Terus saya juga bikin penanda itu dari jalan sana, dari radius berapa meter gitu ya? Itu saya kasih warna kopi dari sana ke sini. Biar saya lakukan. Iya. Ya, itu jadi strategi yang offline itu konvensional jalan. Karena apalagi jaraknya kan ini orang-orang yang dekat pakai offline efektif juga. Oke, makasih. Mari kita lanjutkan Pak Nawan ya. Baik. Ada beberapa hal masih kita ingin tanyakan. Oke, selama membangun Warna Kopi ini, ada nggak cerita struggle? Mungkin kita tahu juga ya, cerita struggle itu ya istilahnya perjuangan berat banget, mengalami sempat kesulitan yang luar biasa. Ada nggak selama berapa tahun ini ya? 2 tahun ya mungkin ya? Ya, mau jalan 2 tahun. Kurang ada nggak sih cerita itu, dan sebenarnya gimana cara Pak Nawan mengatasinya? Mungkin terkaitan dengan pandemi atau justru cerita yang lain, tidak harus dengan pandemi. Ada nggak cerita-cerita yang susah banget? Pasti ada. Masih ada. Pertama cerita itu adalah berawal dari saya sendiri. Pertama kan saya tidak yakin. Saya harus meyakinkan diri saya sendiri. Ya toh, itu juga berat, susah loh. Saya harus yakin dulu. Pertama juga nggak yakin, tapi terus akhirnya ya sudah, mau tak nikmati sendiri kok. Kan begitu. Misalkan tidak laku ya tak nikmati. Kedua, ketika ini sudah mau berjalan, jadi September itu kita buka, opening kan Agustus, September itu grand opening, bulan Februari atau Maret awal itu kan kita lockdown. Di sini jalan Baru buka berapa bulan itu? Iya, baru September sampai Februari akhir, Maret pertengahan kita ditutup. Belum apa-apa sudah ditutup. Aduh, bagaimana ini? Nah, lalu saya mencoba untuk juga lalu tetap memperkenalkan Warna Kopi dengan cara yang berbeda. Jualan kopi, botolan, begitu. Ya mencoba yang dekat-dekat saja. Nah, karena kalau menjual botolan di sini sampai ke customer yang ada di kota ternyata jaraknya cukup jauh, ongkirnya cukup lumayan waktu itu. Jadi ya, tapi itu saya lakukan. Jadi harus delivery. Tapi itu saya lakukan juga. Saya lakukan untuk sekedar agar kami tetap dikenal, jangan dilupakan, gitu. Di masa pandemi itu lockdown, lalu pada bulan orang tahu kok. Ini saya sambil minum ya. Jadi pada bulan akhir sekali ya, supaya orang tetap tahu kalau ini masih bernafas gitu. Masih ada Warna Kopi. Masih ada. Harus tetap eksisten gitu. Lalu saya sempat juga bisa nggak orang datang ke sini bulan Agustus awal atau Juli akhir, kira-kira tanggal 25 kalau nggak salah waktu itu kita buka lagi. Nah, Juli. Karena jalan. Nanti setelah tutup berapa bulan ya itu? Dari Maret, sekitar 5 bulan. April, Mei, Juli, kalau Agustus lagi itu kita buka lagi. Dan ternyata Mas, di masa pandemi ini
perubahan perilaku masyarakat. Gitu. Masyarakat itu kan